media bisa tampilkan belum itu? Iya, Bapak, terima kasih Bapak Singgi, Ibu Raffi. Mungkin yang saya ini tidak sekomplit yang pemaparan Ibu Raffi ya, karena untuk yang saya temukan ini belum banyak diteliti. Jadi yang pegangan saya yang ingin saya tampilkan ini sangat mungkin berbeda dari yang ada ya Bapak Ibu. Dia masih ya. Nah, jadi ini saya temukan di sebuah danau di Sulawesi Selatan, Danau Matano. Nah, jadi setelah diidentifikasi di botani LIPI, jadi mereka mendeskripsikan sebagai Nymphoides sp. Nah, tapi belum ketahuan Nymphoides apa di belakangnya gitu. Karena tidak ada spesimen ini di dalam herbarium di LIPI. Jadi maka disebut Nymphoides sp aja ketika dideskripsikan. Nah, Nymphoides ini juga ada banana lily namanya, tapi Nymphoides aquatica di Florida, tapi berbeda dari struktur bunganya. Di sini seperti bintang, yang di Florida itu bulat telur ujungnya. Di sini seperti runcing seperti bintang, dan warnanya yang kita punya itu juga ya lebih banyak astaxanthin, klorofil merahnya ya, berbeda dengan yang Nymphoides aquatica. Jadi saya masih juga sangat harus penelitian lebih lanjut tentang ini. Nah, bentuknya yang ini sama seperti pegagan yang di pojok sebelah kiri bentuk daunnya, dan perbanyakannya juga sama. Dia mempunyai stolon atau geragi. Nah, kalau yang di darat dia punya stolon geragi dan tidak punya batang, tapi rizom atau rimpangnya pendek. Sedangkan ini rizom dan rimpangnya panjang. Jadi sepanjang aliran danau itu membawa dia untuk berkembang biak gitu, Pak. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang menemukannya kita surprise juga dan ingin tahu juga ini jenisnya apa gitu. Nah, hasil deskripsi dari botani Nymphoides sp. Dari literatur yang saya baca itu belum ditemukan. Iya, udah ke admin terus. Iya, itu yang BP tadi tadi. Okay. Apa itu? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari yang saya lakukan penelitian, kandungan senyawa aktifnya itu terdapat 1 senyawa, yang mana yang paling tinggi itu kandungannya hexadecanoic acid. Jadi hexadecanoic acid itu sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, antifungi, dan juga alpha reduktase inhibitor kalau menurut Abu Bakar dan Majinda tahun 2016. Nah, lalu ada lagi senyawa yang menjadi point view saya itu adalah trikosan, itu semacam senyawa organiknya yang berupa senyawa alkana asiklik yang merupakan senyawa non-aromatik. Dan yang paling saya sorot lagi adalah dia mempunyai gamma tokopenol, yang mana gamma tokopenol itu adalah sebuah bentuk vitamin yang terbukti untuk sebagai antiinflamasi, anti penuaan, anti kanker, penyakit jantung, dan obat untuk penyakit Alzheimer. Jadi agak mirip seperti pegagan yang dijelaskan oleh Ibu Raffi tadi. Dan dia juga stigmasta oil dan tocopherol juga. Nah, jadi dan dia juga punya asam susah nyebutnya, dari pembuat serat dan juga bahan untuk pembuat dari plastik. Jadi tapi kandungannya di situ tidak banyak, hanya 1,49%. Nah, dari yang saya temukan ini memang belum ditemukan penelitian lebih lanjut ya Bu, dan ingin juga melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat secara genetiknya sebenarnya mereka ini sama atau bagaimana gitu, apakah karena yang satu hidup di air, yang satu hidup di darat, yang ini benar-benar di air, di atas danau mengambang dengan rizomnya yang panjang dan untuk berkembang biaknya tadi di sepanjang danau. Nah, ini dapat Bapak lihat yang pojok sebelah kiri bawah itu
Itu dia ngambang di danau itu. Itu hasil foto yang saya foto, dan bentuk daun, bentuk bunganya pun juga berbeda dengan banana lily yang dari Florida. Nah, ini lebih meruncing gitu. Tapi bentuk daunnya seperti pegagan yang sebelah kanan pojok bawah, yang membengkok gitu. Nah, dia yang dimaksud ya, pegagan merah itu ya, warna merah, Mbak? Warnanya merah, Pak. Warnanya merah. Kayaknya klorofilnya bukan klorofil hijau ya, Pak ya, klorofil red ya, kayaknya, karena warnanya seluruhnya merah, di bawah, di atasnya daun merah, dan punya sulur yang panjang karena dia terbawa oleh air untuk perkembangbiakannya. Nah, tapi yang uniknya adalah ketika anakannya itu mirip dengan anakan pegagan yang diberat seperti itu, Pak. Nah, jadi yang ini saya baru sampai ini ya, Ibu Raffi, karena belum banyak yang membahas tentang yang tanaman ini. Jadi karena kami tertarik, dan di sini juga ternyata dia punya hexadecanoic acid itu tinggi sekali, 18,20% dari ekstrak Simplicia yang saya ujikan. Itu yang mengandung antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, fungsinya ya, setelah di-searching apa sih fungsi dari itu, antifungi, alpha reductase inhibitor, dan dia juga punya gamma tocopherol. Gamma tocopherolnya itu ada 2 jenis juga, yang di sini hasil CMS yang dilakukan. Nah, itu ya sebagai yang seperti Bu Raffi jelaskan itu ya, merupakan vitamin, terbukti untuk inflamasi, anti penuaan, anti kanker, penyakit jantung, dan juga obat generatif penyakit otak seperti Alzheimer begitu. Nah, jadi dia punya karena dia mungkin berkembang biak di dalam air, jadi tidak ada manusia yang memindahkannya untuk berkembang biak, maka dan mungkin juga tidak serangga penyebuk yang datang di perairan, maka dia punya nanodekatrien, jadi adalah semacam seks feromonnya dia di perairan itu. Jadi terdeteksi juga nanodekatriennya itu dari sebesar 3,51%. Kalau di pegagan darat mungkin kan manusia yang memindahkan gitu ya Bu ya, atau ada serangga penyebuk yang datang, atau hari putihnya berhamburan kemana sehingga dia bisa tumbuh dapat substrat di tanah, dia tumbuh. Tapi yang ini dia harus berkembang sendiri, jadi dia punya feromon nanodekatrian ini. Iya, dan dia punya senyawa aromatik juga. Jadi memang ketika dikeringkan ada bau-bau juga gitu, Pak. Nah, untuk lebih lanjutnya, fungsi yang seperti dipaparkan Ibu Raffi ini belum banyak diteliti. Mungkin lebih lanjut akan fokus ke dalam sini. Jadi ya untuk itu perlu dikembangbiakan di luar habitatnya juga. Ya, demikian Bapak Singgih, Ibu Raffi, dan Bapak Ibu. Oke, makasih Bu Media. Jadi ini karena ya kita tahu ya tanaman punya semuanya. Oke. Nah, ini untuk perairan mungkin bisa digunakan. Nah, ini senyawa dari tanaman-tanaman air yang lain yang sudah ditemukan. Okay. Itu udah cukup. Cukup, Bapak. Jadi Mbak Media ini khusus meneliti tanaman hias air yang ternyata juga banyak memiliki senyawa-senyawa aktif yang banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Nah, ini Centella asiatica. Centella asiatica yang modelnya itu membulat penuh gitu. Daunnya bulat penuh, tidak ada gerigi-geriginya, kemudian mengkilat, halus. Itu yang air tuh. Ini banyak ditemukan di air, ya biasanya tumbuh di air. Tapi ada yang begini juga, yang terbuka gitu. Ini daunnya kan agak ada duri-durinya ya, ada lancip-lancip begitu. Yang saya tahu ini kebetulan saya dapat yang model seperti ini. Sudah saya pindah ke pot, dia darat.
daunnya itu bergerigi, terus membelah itu ya, nggak bulat penuh. Katanya ini yang disebut pegagan darat itu. Tapi ada yang begini, bulat gini daunnya gitu. Yang kayak tadi. Jajarin Pak Singgih. Ya? Jajarin. Nah, di sini. Oh, lain ya. Bulat. Nah, yang ini itu di darat. Saya ambil di pot di darat punyanya Pak RW. Ini sekalian minta izin Pak RW, belum izin ini Pak RW. Kalau Pak RW lihat izin Pak RW ini. Saya kemarin nyabut satu gitu. Sama ngelinya putih gede. Kemudian ini yang bulat ini punya saya sendiri di depan. Ini tumbuhnya di air. Di air. Dua-duanya hijau, ya. Batangnya hijau. Tapi begitu sudah merambat, sudah ada stolonnya itu, yang di air itu warnanya agak coklat juga. Ada coklat juga gitu, seperti ini itu. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud yang pegagan merah itu yang mana, yang pegagan yang hijau yang mana gitu ya. Bagi saya atau bagi teman-teman yang hanya ingin memakai, yang penting kan itu pegagan dan bisa gitu, khasiatnya sama kan gitu ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu yang bisa diklarifikasi Bu Raffi sama Mbak Media itu. Enggak. Tadi Bu Rini yang ini ya, yang udah ada sedikit pertanyaan aja. Ini. Belum pertanyaan ya? Bu Raffi, kan saya pernah baca artikel tuh kalau tanaman-tanaman yang mengandung obat gitu ya, bisa untuk obat, itu biasanya nggak bisa sendiri untuk dikonsumsi. Karena ada side effect-nya, mungkin harus dicampur dengan apa. Kalau pegagan gimana? Kalau menurut saya, pegagan itu orang malah justru suka makan itu Lalap ya? Kayak lalap. Ya. Jadi kayak lalap. Jadi dimakan sendiri pun nggak apa-apa gitu. Karena memang berarti kalau gini, kalau misalkan kan ada ya seperti dewa atau apa yang jenisnya saya pernah baca artikelnya itu kalau kebanyakan mungkin ada rasa pusing, ada rasa apa. Kalau pegagan nggak apa-apa ya? Tadi saya katakan ada, tapi sangat jarang meskipun ada. Sangat jarang. Jadi apa tergantung sensitivitas masing-masing individu aja? Iya. Tapi ya itu tadi memang kalau saya lihat orang-orang itu ya terutama orang-orang yang sudah itu suka ngambilin untuk apa itu Bu? Untuk lalap gitu dia dimakan. Ya mungkin dengan sambal jadi netral kali ya. Ya saya mengenalnya pegagan untuk lalap tuh Pak. Bu Ica ini sering ini, gimana Bu Ica? Ya saya sering makan pegagan tapi tidak tahu kalau itu manfaatnya untuk apa daya ingat ya. Tapi yang jelas di keluarga saya itu memang kalau ada pegagan biasa untuk lalapan gitu. Bahkan ada juga pegagan yang kecil-kecil Pak Singgi yang ini Ibu tahu di asinan Bogor ya suka ada. Ya, iya. Nah itu efeknya sama nggak tuh Pak Bu Raffi? Iya. Kan ada ya itu kecil yang suka dipakai asinan Bogor. Ya. Sama aja Bu, saya ambil semua sama. Sama ya. Pak Singgi aku tanya. Mbak Reno, monggo, silakan Mbak Reno. Ya. Ketemu lagi. Ya, makasih Pak Singgi, Bu Raffi dan Bu Media. Saya sangat tertarik sekali dengan khasiat daripada daun pegagan itu. Saya biasanya melihat sebelah mata aja kalau daun pegagan ini. Saya tahunya punya khasiat yang besar juga. Terutama saya sangat tertarik dengan khasiatnya yang melancarkan peredaran darah dan meningkatkan syaraf memori. Nah, kita sebagai sekarang ini mau nggak mau boleh dikatakan kita sudah lanjut usia ya, lansia gitu. Penyakit yang paling dominan yang sebenarnya tidak kita kehendaki dua itu. Meningkatkan daya memori sama kelancaran peredaran darah. Nah, kelancaran peredaran darah ini biasanya kan disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Nah, ini mekanismenya bagaimana, Dek Raffi? Kan hanya Bu siapa tadi yang barusan itu kebanyakan memakannya dilalap saja. Ya. Ya. Ini
dilalap ataukah bisa dipakai sebagai sayur ataukah diekstrak ataukah cuma ditumbuk terus dibobokkan di bagian-bagian yang nyeri atau yang suka. Kita kan kalau bangun tidur biasanya terasa nyeri atau terasa kayak kesemutan gitu kan, ditempelkan di situ ataukah bagaimana? Ya, jadi bisa dimakan dalam bentuk raw tadi, Pak, mentah segar, bisa diseduh, direbus dulu airnya, lalu bisa juga dikeringkan, diekstrak ya. Nah, itu kalau memang untuk otak ya, untuk sebetulnya dia lebih cocok untuk seperti itu. Nah, tadi mengenai dibobokkan tadi enggak. Itu kalau dibobokkan itu kalau luka gitu, kalau luka. Jadi kalau luka itu tadi kan sudah ada yang meneliti untuk dibuat salep gitu ya. Jadi karena memang dia ada anti luka bakarnya gitu. Itu ya. Tapi kalau nyeri-nyeri ya tetap aja diminum, tidak dibobokkan gitu. Saya kira itu. Nah, ini mumpung ada nama Pak Indrajit ini. Ini Pak Indrajit itu salah satu orang yang dengan setia saya bikinkan terus kapsulnya. Jadi pegagan itu saya cuci, keringkan, lalu ditepung, di kapsul, dia yang minum. Kalau pemanfaatan ya itu tadi udah sampaikan. Kalau saya lihat-lihat memang banyaknya direbus ya, dicom, diseduh. Tapi kalau diseduh saja kayaknya nggak cukup, Mbak Retno. Jadi perlu direbus beberapa waktu. Biasanya misalnya kalau satu bulan itu 10 ya, 10 daun sampai 20 daun direbus pakai 4 gelas, nanti tinggal 3 gelas gitu. Itu diminum. Tapi ada juga yang itu cuma dicelup air panas terus dimakan, digado gitu. Katanya rasanya agak manis itu. Memang. Rasanya. Dan sekarang ini kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman itu mau ke Boyolali atau Wonosobo ya, itu crispy. Jadi daun pegagan itu dicelup pakai adonannya bakwan itu, digoreng itu enak itu. Kolesterol, Pak. Nah, mau dicoba gitu. Kalau minyak nggak kolesterol lah gitu. Tapi vitaminnya udah hilang dong Pak kalau digoreng. Ya, itu belum ada yang teliti. Tapi kalau vitaminnya D nggak masalah. Kalau C nggak usah berharap dari pegagan lah. Ada juga yang di sini dipakai untuk lulur. Jadi itu dihalusin ya, kemudian diambil kan hijau lembut itu ya, itu untuk muka. Untuk masker, untuk masker. Ya. Bisa putih nggak, Pak? Ya. Bisa putih nggak? Bukan putih, tapi tambah muda. Kalau dipakai 10 tahun gitu mungkin mundur 10 tahun. Banyak ini ya, yang sekarang itu banyak beredar itu memang untuk skincare. Katanya kulit juga bagus, menghaluskan kulit ya, kulit itu. Nanti coba aja Bapak Ibu sekalian kosmetik centella gitu ya. Madagaskar centella, centella brim, centella cream, centella skincare itu banyak sekali. Ya. Ada yang lain? Boleh. Pak Heri? Nah, tadi kan diceritakan ya, Bu Rafi, terus Bu Media, Pak Tinggal juga mungkin bahwa ada beberapa jenis gitu ya, atau yang berubah seolah jadi jenis berbeda. Itu kira-kira anunya sama nggak ya itu ya?
ilmunya gimana itu? Nah, khasiatnya atau kontennya itu sama nggak? ya. Sehingga tadi misalnya Pak Singgi misalnya rumusnya tadi kan misalnya 10 lembar terus masukin berapa gelas. Nah, gimana itu terkait itu? Ya, kalau tadi yang kita lihat dari hasil penelitian tadi kan dikatakan yang warna merah dan hijau, tapi merah itu dalam arti bukan daunnya merah, tapi batangnya merah tadi, dan yang hijau sama, tidak ada perbedaan gitu loh Pak. Jadi khasiatnya ternyata sama. Nah saya yang nggak tahu, yang memang saya membuat kaget juga itu tadi yang Bu Median unjukkan ternyata di air tuh ada yang merah gitu ya. Jadi yang mirip-mirip seperti apa namanya itu, apa tanaman yang di air itu apa namanya? Cuman kecil ya. Semanggi. Teratai. Ya, teratai. Ya. Teratai gitu, tapi kecil-kecil gitu. Ternyata ada, saya malah baru lihat ini. Jadi, boleh Pak Singgi? Ya, silakan. Jadi, apa namanya, ketika menemukan itu, waktu kita melakukan pencarian tanaman air endemik di Sulawesi, itu kita juga kaget Pak Singgi. Jadi, waduh, apa ya gitu kan. Oh pegagan. Terus jadi emang dicoba juga rasanya, ya rasa-rasa daun lah gitu. Terus, tapi ya sehat-sehat aja dan itu juga kemarin waktu di Manado saya juga menemukan timun air. Jadi timun itu memang di air dan bentuknya kecil banget, kecil seruas jari. Seruas jari kelingking, satu ruas jari kelingking ini. Nah itu rasanya juga seperti timun. Nah, apa namanya? Tapi kan timun darat besar ya Ibu ya. Itu sebesar satu ruas jari kelingking aja panjangnya. Dan itu kecil. Rasanya seperti timun asli dan bentuknya juga seperti timun asli cuma kecil gitu. Nah, terus jadi karena tertarik dengan si pegagan ini dan tidak ada ditemukan di mana-mana, lalu kita melakukan analisis fitokimianya. Nah, jadi dari hasil fitokimianya itu ya dapatlah senyawa-senyawa yang tadi ternyata dia juga sama seperti ada kandungan untuk seperti di tanaman pegagan darat gitu untuk Alzheimer dan untuk brainstorming juga untuk otak. Nah, satu lagi ada juga yang baru-baru ini dari penelitian saya dengan mahasiswa farmasi UI, ada juga namanya dari tanaman air itu bakopa. Nah, di India dia dipakai untuk Ayurveda, untuk brainstorming. Nah, itu kandungannya hampir 80% semuanya senyawa untuk antibakteri, antivirus. Mungkin kalau mahasiswa saya presentasi seminar hasilnya, mungkin nanti saya share ke Pak Singgi, bisa ikut di Zoom meeting mungkin, atau berapi untuk lihat mungkin ini berpotensi juga gitu. Bisa yang lain lagi, silakan share tanya. Tanaman-tanaman antivirus gitu. Halo. Ya, semuanya adalah gulma. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, siapa nih? Saya Yani, tapi saya Sally Pak, sebetulnya dari FTP UGM tahun 73, temennya Bu Raffi sama Bu Retno. Halo Ibu Bapak Ibu semua. Enggak, saya mau ada namanya Yani. Ya, tampilin. Mana Ada. Oh, soalnya saya belum mandi jadi nggak berani tampil. Ora apa-apa. Mbak Reno kan dia aku ngerti toh. Esi nganggo rorolan soalnya. Enggak, saya mau sharing aja. Kalau menurut saya memang pegagan itu memang udah benar-benar terbukti ya khasiatnya di dalam menaikkan memori ingatan seperti yang tadi salah satu Bapak yang sharing mengenai memorinya tuh bisa lebih konsentrasinya segala lebih kuat begitu. Karena gini, adik saya tuh tahun 2012 itu sudah mulai
membuat sebetulnya dia tuh memasarkan suatu produk teh dicampur sama pegagan. Nah, terus setelah apa tuh dengan sistem apa tuh dicampurin ke dalam tehnya sehingga pada waktu minum pagi-pagi atau siang atau sore begitu tuh itu bisa apa tuh lebih alert gitu loh, lebih apa sih, lebih waspada, apa sih, memorinya tuh lebih kuat. Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang apa itu bilang bahwa memori orang-orang yang minum itu tuh merasa lebih kuat, lebih sehat, lebih semangat, terus lebih nggak cepet lupa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah waktu itu saya pernah dengar juga Pak Bayu di Ningrat itu yang dia bikin bakso pegagan. Bakso pegagan itu mereka campurin, tujuannya juga sama untuk manula-manula dan anak-anak yang ini apa stunting. Jadi mereka campurin baksonya itu dengan menggunakan pegagan. Cuman apa memang harus di-note bahwa pemakaian pegagan sendiri itu nggak boleh terlalu banyak. Karena katanya jadi apa ya, nggak tahu, mungkin Mbak Raffi sama Mbak Media bisa sharing juga mengenai tadi yang tadi kan udah di-sharingkan mengenai efeknya ya, bisa sakit kepala atau apa begitu. Tapi itu memang ada note-nya seperti itu. Jadi di dalam pemakaian yang di dalam bakso itu tuh mereka sarankan hanya memakan di antara satu hari itu paling banyak itu 4 bakso kalau nggak salah, 4 bakso disesuaikan dengan porsinya gitu loh. Itu aja sih yang saya mau sharing aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yani. Ini berarti kakak kelas saya ya, kalau temannya Mbak Reno ya. Yeah, yeah, oh, oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh, oh.